Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita sehingga diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Tona ya, ini Tona angkatan 24 ya, tahun 2021. Alhamdulillah ya, bagi saya apapun yang terjadi di dunia ini itu pasti atas izin Allah, seperti juga pertemuan kita di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan bagi ibu bapak sini. Kita akan saling memberi manfaat di sini, dan ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari pertemuan kita. Ada berapa kali? 3 kali kalau tidak salah pertemuan kita nanti. Baik, jadi kalau Allah tidak mengizinkan, pasti bukan saya yang berada di hadapan Bapak Ibu, pasti orang lain gitu ya. Jadi karena ini diizinkan oleh Allah, maka kita bertemu di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ya, nama saya Vivi Wijaya Laksmi. Saya Widya Iswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saya kurang lebih sudah 11 tahun ya jadi Widya Iswara, dan saya mengampu dari agenda 1, 2, 3, 4, saya mengampu semua. Saya bisa mengampu itu tentu saja dengan ada kompetensi yang saya perjuangkan waktu ikut pelatihan ya. Jadi kalau tidak lulus maka tidak bisa juga mengampu materi itu. Alhamdulillah saya memiliki 4 kompetensi itu untuk membawa, mendelivery, mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana ke depan menjadi seorang ASN yang beraneka, yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut saya ingin tentu saja mengenal kelompok ini ya, kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 3 ya, kelompok 3 dari berbagai, ini laki-lakinya 2 saja. 2 saja ya, Bu, ya. ada 2 laki-laki. Oke, baik. Saya ingin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Saya lihat dari layar saja. Oke, silakan Ibu Jibrail Ayutomusu ya. Baik, terima kasih, Bu. Izin mau memperkenalkan diri. Nama saya Jibrail Ayutomusu AMD Cap. Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Terima kasih. Oke, RSU Wakai. Siapa kepala rumah sakitnya? Dr. Willis, Ibu. Masih ya, masih Dr. Willis ya? Ya, masih. Oh, alhamdulillah. Dokter siapa lagi yang dari Jakarta itu? Yang Dr. Louis. Masih ada? Masih. Oke. Ya, Ternyata masih ada. Ternyata banyak juga yang saya kenal di Tona ya. Mudah-mudahan beliau kenal juga sama saya. Jangan-jangan saya merasa saja kenal. Oke, Ibu perawat ya? Iya, Bu. Perawat di Rumah Sakit Umum Wakai. Ibu aslinya dari mana? Saya dari Pendolo, Kabupaten Poso. Oh, Poso ya, dari Iya. ke Wakai. Wakai itu kan nyebrang ya. Luar Iya. biasa. Oke, mudah-mudahan Ibu betah di sana. Amin. Oke, Sudah baik. betah. Oh, sudah betah ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Fahmi Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali Pak Reza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Reza, subunit dari RSUD Wakai sebagai asisten apoteker. Sama dengan Ibu ini ya? Iya Ibu, sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Pak Reza dari mana aslinya? Palu Ibu. Oh, Palu. Aduh, dari Palu ke Wakai. Nggak pengen pulang Palu, Pak? Belum. Nggak boleh ya, Bapak diikat per tahun, Pak. 10 Ibu. 10. Kok sedih kayaknya dengar 10? Nggak apa-apa, Pak. Jadi sudah menikah? Belum. Oh, cari orang Wakai saja, Pak. Atau orang Ampana ya, supaya nggak usah pindah-pindah.
karena Bapak dibutuhkan di sana ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Ya, Ibu. Selanjutnya ya Ibu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, nama saya Musdalifah dari instansi Puskesmas Lebiti Kecamatan Togean, asal dari Palu Bu. Oh, Lebiti. Sebagai sanitarian pelaksana. Sanitarian ya. Oke, dari Palu. Dari Palu ke Lebiti. Oke, terima kasih Ibu Musdalifah sanitarian. Selanjutnya Ibu Dina Friginastuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Friginastuti. Saya seorang pranata laboratorium kesehatan, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Wakai lagi? Iya, Bu. Pranata laboratorium? Iya. Waduh, kosong nih Wakai nih. Ikut latar semua. Ibu aslinya dari mana, Ibu Dina? Aslinya dari Palu, Bu. Palu. Sudah menikah? Belum. Belum. Ibu Musdalifah sudah menikah? Belum, Bu. Oh, sudah aman kalau begitu ya. Maksudnya dari rindu suami atau rindu anak gitu ya. Oke, mudah-mudahan betah di Wakai dan di Lebiti. Oke, selanjutnya Ibu Nur Afni Oktavia, penyanyi ini yang menjadi PNS. Mantan penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya sebagai bidan di Puskesmas Pasokan. Dan Puskesmas Pasokan. Iya. Asalnya dari Sinei Parigi Motong. Oh. Arimo. Oke, Nur Afni. Sudah menikah, Ibu? Sudah. Oh, sudah. Jadi suami di mana? Ada juga di sini. Oh, ada. Ada ikut latsar juga? Tidak. Oh, tidak ya. Oke. Berarti ada aman ya. Rindu-rindu cari suami gitu maksudnya. Iya. Berarti aman di pasokan. Oke. Aman, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Afni. Selanjutnya Pak Al-Kautsar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Al-Kautsar Aulia Hasmar. Saya sebagai fisioterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Asal dari Sinjai, Ibu. Oh, jauh ya. Jauh. Jadi sudah menikah, Pak? Belum, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada rindu istri nih ya. Jadi di Wakai. Wah, Wakai sepi nih ya. Ada perawatnya, kemudian ada apotekernya, ada pranata laboratoriumnya, fisioterapi. Ini baru dia kelompok ini. Kelompok yang lain? Oke, terima kasih Pak Al-Kautsar. Iya, sama-sama Ibu. Yang dari Sinjai. Selanjutnya Pak Ibu ya, Ibu Meiti Hambari. Ya. Ibu enggak, suaranya enggak keluar. Atau saya enggak dengar ya? Saya enggak dengar. Yang lain dengar enggak? Ya. Agak kurang suaranya. Kurang besar, Kak. Ya. Sudah Ibu? Lebih keras lagi sedikit Ibu. Ya. Ya, sudah Ibu. Ya, oke, sudah ya. Ya, minta maaf Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Meiti Hambari. Asal dari Ampana Lea, instansi Puskesmas Wakai sebagai bidan pelaksana. Puskesmas ya, bukan rumah sakit ya? Puskesmas Wakai, Bu. Oke, sebagai? Bidan pelaksana. Oh, bidan ya. Oke, bidan. Terima kasih, Ibu Meti. Saya juga minta maaf ya, mungkin telinga saya agak aneh ya. Oke, selanjutnya Ibu Nurul Hikmah Hidayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nurul Hikmah Hidayah. Saya sebagai pranata laboratorium kesehatan di Puskesmas Dataran Bulan. Asal saya dari Parigi Motong. Dataran Bulan itu yang di pelosok sana itu ya? Iya Ibu, yang di gunung. Oke.
Di gunung, jadi dekat bulan Bu ya. Di gunung itu Ya. asalnya dari Parimo, ya Parimo toh. Parimo. Oke. Sudah menikah? Belum, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Jadi biar di bulan tanah enggak apa-apa ya. Dataran bulan yang datar. Oke, terima kasih. Hikmah Bu, terima kasih. Hidayah. Selanjutnya Agnes Pio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Agnes Pio, asal dari Hili, Lubanggai, berunit kerja di RSUD Wakai, Ibu. Terima kasih. Sebagai apa? Perawat gigi. Perawat. Wakai ada 5 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. RSUD Wakai 5 orang di kelompok sini. Belum di kelompok lain. Berarti kosong nih rumah sakitnya. Tidak. Dari rumah sakit Wakai ada 10 orang Bu CPNS. 10 orang. Jadi Iya. Tapi tidak mempengaruhi kinerja ya. Ketika Tidak, iya. ya, terhambat sedikit lah, terhambat sedikit. Kalau tidak mempengaruhi, berarti Ibu bisa diberhentikan, tidak dipakai gitu ya. Tapi ada mempengaruhi sedikit, tapi pelayanan tetap jalan gitu kan. Pelayanan tetap jalan. Oke, Ibu Agnes Pio dari Luwuk. Sudah menikah Ibu? Belum, Bu. Belum. Kalau belum enggak apa-apa, ya aman, berarti masih boleh ini. Kalau ini yang dari Ampana lihat tadi, Miti Hambari. Nah, ini orang Ampana membangun Ampana ya. Iya. Tapi dari Ampana pergi ke Wakai. Nyebrang Bu ya. Oke. Aduh, sudah menikah Ibu? Belum, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Cari orang Wakai Bu supaya enggak pulang-pulang lagi. Oke. Ibu Jibril sudah menikah? Ya sudah Bu, sudah punya 2 anak saya. Baru suami di mana? Di Pendolo? Ikut ke Wakai juga Oh, saya kira dengan anak-anak. saya kira Iya. Ibu kasih tinggal. Jangan Ibu ya, bahaya. Iya. Ya, oke. Ternyata aman semua ya, aman semua ini di kelompok ini. Tidak ada terkendala apapun karena yang belum menikah, yang jauh-jauh dari kampung ternyata belum menikah, berarti bisa mencari sandaran hati di sana supaya tidak minta-minta pindah gitu ya, supaya jangan ada lagi kekosongan-kekosongan, karena pasti ada rencana Tuhan yang baik ketika Bapak Ibu itu diterimanya di yang sekarang di ini ya, di tempat sekarang ini. Kenapa yang orang Parimo tidak diterima di Parimo? Ya karena Bapak Ibu bukan dibutuhkan di Parimo, tapi dibutuhkan yang sekarang di tempat Bapak Ibu kerja. Seperti juga yang dari Palu gitu ya, bahwa kenapa di Palu juga ada penerimaan, tapi kenapa Bapak Ibu tidak masuk? Ya itu tadi karena Bapak Ibu dibutuhkan bukan di Palu, tapi lebih bermanfaat gitu ya ketika berada di daerah yang sekarang ini. Saya rasa sebagus-bagus manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang harus dicamkan untuk Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan ke materi yaitu agenda 3 kalau tidak salah saya ya, agenda 3. Agenda 3 itu apa semua ya agenda 3? Manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Oke, baik. Ternyata sudah paham semua dengan agenda 3. Baik, saya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 3 yang sudah didapat dari modul-modul yang ada di MOOC. Jadi saya ingin semua menceritakan yang pertama tentu saja manajemen ASN dulu, kemudian pelayanan publik, kemudian WOG gitu ya. Jadi saya minta seberapa pemahaman Bapak Ibu yang didapat dari MOOC terkait dengan agenda 3. Oke, silakan siapa mau bicara dulu atau perlu ditunjuk nih? Ada yang raise hand atau ditunjuk? Oke, raise hand ya. Sudah ada raise hand 1. Baru 1 nih. Oke, sudah mulai. Baik, silakan Ibu Jibril. Ya, baik, izin mau menyampaikan pendapat tentang apa yang telah didapat selama MOOC terkait dengan pembelajaran pada agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Ya, dari manajemen ASN di sana belajar bagaimana kita melaksanakan atau
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai ASN, karena di sana ada dikatakan apa yang menjadi hak ASN, kemudian apa yang menjadi kewajiban dari ASN tersebut, kemudian juga bagaimana kita mau memanajemen diri kita sebagai seorang ASN, yang adalah tugas ASN itu adalah sebagai pemberi pelayanan kepada publik. Jadi bagaimana kita dalam memberikan pelayanan kepada publik dan bagaimana kita sebagai ASN dalam mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita tidak terlibat dalam praktek-praktek politik yang akan memecah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari segi pelayanan publik, bagaimana kita sebagai seorang ASN menjadi pelayan publik yang baik dan menjadi pelayan publik yang bisa diterima oleh masyarakat, karena sebagai ASN kita adalah pelayan publik, bukan kita yang harus dilayani oleh publik. Seperti itu. Ya, demikian Ibu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Musdalifah, masih manajemen ASN ya. Menurut saya Bu, kalau di materi manajemen ASN itu dia mengatur, dia memberitahu tentang kedudukan, peran dan hak dan kewajiban serta kode etik ASN, di mana ASN mempunyai kedudukan sebagai pelaksana atau melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina, begitu Bu. Terus kemudian ASN juga mempunyai hak, memiliki beberapa hak serta memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan sebagai ASN. Sekian Bu. Apa haknya? Ingat nggak apa haknya? Hak-haknya apa? Hak-haknya Bu seperti memperoleh gaji, tunjangan, terus ada fasilitas. Kalau kewajiban yang jelas setia dan taat pada aturan Pancasila, Undang-Undang dan NKRI serta pemerintahan. Terus menjaga persatuan dan kesatuan, Bu. Oke, jadi kalau kewajiban itu banyak ya, ada 10 mungkin atau berapa, dan haknya juga ada gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian nanti ada pensiun, ada apa namanya itu ya, ada kemudian ada cuti juga, haknya untuk ada cuti juga Bu. Ya, pendidikan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Meti Hambari. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya Ibu. Masih dekatkan lagi Bu, Mike. Yang bisa disimpulkan dari agenda 3 mengenai manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Untuk manajemen ASN mungkin secara dari tulisannya saja merupakan pengelolaan sistem ASN untuk menghasilkan PNS atau ASN yang secara profesional, yang di dalamnya ada tentang kedudukan ASN, peran ASN, kemudian ada hak dan kewajiban, ada kode etiknya juga. Kemudian kalau untuk pelayanan publik itu merupakan sebuah kegiatan atau pemenuhan pelayanan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian secara singkatnya saja kalau untuk WOG itu sendiri itu merupakan sebuah lembaga atau pendekatan sebagai jembatan begitu untuk menggabungkan sebuah lembaga-lembaga yang terkait Ibu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Meti. Selanjutnya Pak Fahmi Reza. Pak Fahmi, dibuka dulu suaranya, Pak. Terima kasih, Ibu.
Di dekat mic-nya, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Manajemen ASN itu tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban sebagai pegawai ASN. Tugas ASN itu, Bapak tertutup ya. peran kita sebagai ASN adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawas serta penyelenggaraan tugas pemerintahan dan melakukan kebijakan serta pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi dari politik, bersih, anti korupsi, dan nepotisme. Pak Reza? Masih ada lanjutannya atau sudah berhenti karena termute suaranya? Ya. Sekian. Oke, Bapak suaranya tidak kedengaran ya. Oke, selanjutnya Ibu Dina. Ya Bu, terima kasih. Kalau yang dipelajari dari manajemen ASN itu diantaranya kedudukan bagaimana kedudukan ASN, peran ASN, di mana ASN itu memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Juga mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai ASN. Selanjutnya, manajemen publik juga mempelajari tentang bagaimana kode etik dan kode perilaku ASN. Di mana kode etik dan kode perilaku ASN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Juga mempelajari tentang bagaimana konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di mana pelaksanaan sistem merit itu dia terdiri dari beberapa komponen, seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Juga mempelajari tentang bagaimana mekanisme pengelolaan ASN. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dina Friginastuti. Selanjutnya Ibu Nur Afni. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen ASN itu menurut saya di mana pengelolaan ASN, di mana kita sebagai menjadi ASN yang profesional dengan menerapkan etika profesi seperti kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, terus melayani dengan sikap hormat, menjadi pelayan publik yang jujur dan bertanggung jawab. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur Afni. Selanjutnya Pak Al-Kautsar. Mohon izin Ibu, terima kasih. Yang saya ketahui untuk agenda 3 di bagian manajemen ASN, untuk manajemen ASN itu bagaimana kita belajar tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Jadi kayak perannya ASN, kedudukannya, tugasnya, serta kode etiknya. Nah, untuk bagian pelayanan publik itu bagaimana kita melayani publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk world of government itu kayak kayak bergabung banyaknya adanya pihak-pihak dari pemerintah yang memiliki satu tujuan yang sama. Mungkin begitu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Konsep kerjasama gitu ya. Iya, kayak kerjasama, kayak konsep kerjasama antara lembaga pemerintah untuk mencapai satu tujuan bersama. Oke, baik, terima kasih Pak Aulia. Sama-sama Pak. Sama-sama. Selanjutnya Nurul Hikmah Hidayat. Baik, terima kasih Bu.
Menurut saya, manajemen ASN itu bagaimana kita mempelajari tentang kedudukan, hak dan kewajiban, peran, dan juga kode etik sebagai ASN. Juga masuk dalam mempelajari tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian untuk pelayanan publik, mempelajari tentang bagaimana mempelajari pelayanan publik terhadap ASN, bagaimana kode etiknya kepada pasien, kebetulan orang kesehatan, begitu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Nurul Hikmah Hidayat. Selanjutnya, Agnes Pio. Terima kasih, Bu. Manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, Bu. Terus berdasarkan dengan nilai dasar, kode etik, dan menanamkan etika di dalam diri seorang ASN, serta bebas dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga menjadi panutan untuk dalam sesuatu begitu, Bu. Sebagai pembuat kebijakan dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Jadi bukan membuat kebijakan ya, kita adalah sebagai perencana, pelaksana, kemudian pengawas gitu ya. Jadi kemudian ada fungsinya, ada peran dari manajemen. Jadi manajemen ini lengkap di situ bagaimana dari proses menganalisis kebutuhan PNS, kemudian bagaimana seleksinya. Jadi itu perencanaan, kemudian bagaimana membagi ya tugasnya PNS itu apa, yang kemudian masing-masing PNS. Jadi ada promosi PNS, ada bagaimana penempatan, ya, ada mutasi, kemudian ada bagaimana diatur semua di sini, bagaimana ketika bermasalah, kemudian ketika jadi semua jadi namanya manajemen gitu ya. Jadi ada kemudian bagaimana kita mempunyai hak dan kewajiban, hak kita seperti kita punya hak untuk mengikuti pelatihan gitu ya, atau meningkatkan kompetensi minimal 10 jam pelajaran setiap tahun. Itu hak, bukan kewajiban tapi hak. Jadi kita bisa menuntut kan itu hak gitu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu belum bisa menuntut karena Ibu sudah mendapat berapa jam ini? Dengan saya saja 10 jam nanti ya, itu berarti itu baru 1 minggu itu ya, sudah 10 jam. Jadi berjam-jam ini Bapak Ibu, ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi. Jadi kemudian yang paling enak dibicarakan adalah ketika kita dalam hal hak gitu ya, bagaimana gaji, bagaimana tunjangan, kemudian bagaimana kita mendapatkan nanti pensiun, kemudian dapat perlindungan dan sebagainya. Itu bicara itu. Kemudian ada cuti, kemudian ada penghargaan dan sebagainya, itu dibahas dalam manajemen ASN. Tapi sebenarnya yang paling menarik dalam manajemen ASN ini adalah bagaimana penerapan sistem merit gitu ya, bagaimana dalam hal penerimaan maupun promosi itu dilandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya menjadi harapan atau menjadi iming-iming bagi kita sebagai ASN ketika itu diterapkan dengan benar ya sistem merit, bahwa nanti pengadaan atau seleksi pengadaan pegawai kemudian promosi yaitu mau dijadikan kepala seksi, kepala bidang ataupun kepala dinas itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, ditambah lagi dengan etika dan integritas moral dari yang bersangkutan. Ya, jadi kalau itu jadi tidak ada lagi sebenarnya mau iri-irian, bagaimana kinerjamu, bagaimana kompetensimu, bagaimana kualifikasimu, itu nanti akan bicara, bukan lagi kedekatan dengan api ya, dengan sumber gitu ya. Jadi nanti kalau karena dekat hubungannya dengan bupati atau keluarganya bupati, makanya bisa naik. Itu kalau sistem merit sudah dilaksanakan dengan benar. Oke, baik. Jadi itu tentang manajemen ASN. Jadi dasarnya apa landasannya manajemen ASN ini, apa landasannya? Dasarnya apa? Ya. Dasarnya apa? Manajemen ASN dasarnya apa?
Landasannya apa? Manajemen ASN? Dasarnya apa? Dasarnya apa manajemen ASN? Untuk efektivitas pemerintahan, Bu. Ya, dasar pelaksanaan dari manajemen ASN itu apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya. PP Nomor 11 Tahun 2017 yang sudah diganti dengan PP Nomor 17 Tahun 2000. Itu ya, jadi jangan lupa itu diingat, itu landasan, itu dasar hukum dalam pelaksanaan manajemen ASN. Oke, sekarang kalau pelayanan publik, sekarang ya, kita ini sepotong-sepotong. Kita bahas satu-satu. Jadi pelayanan publik, kalau pelayanan publik dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 25 Bu tahun 2009. Ya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu tentang pelayanan publik. Itu nanti di dalam pelayanan publik nanti ada prinsip-prinsip. Ada berapa? 10 atau 11 prinsip pelayanan publik ya. Saya tidak hafal gitu. Jadi itu pelayanan publik. Bapak Ibu mungkin yang sudah hafal. Ada apa prinsip-prinsip pelayanan publik? Apa semua prinsip-prinsip pelayanan publik? Ada? 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 Ya, saya share screen ya. Oke. Oke. Ternyata saya tidak bisa share screen. Oke. Baguslah ya. Saya tidak diberi akses untuk share screen kayaknya ini. Oke, baik. Bapak Ibu. Tidak apa-apa lah ya. Oke. Saya lihat. Tapi Bapak Ibu bisa membuka di dalam LMS saya ya. Ada yang bisa? Prinsip-prinsip ada partisipatif, transparan, responsif, bangsa yang begitu ya. Tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Itu ya, prinsip pelayanan. Ada 9. Ada yang masih ingat? Prinsip pelayanan publik? Ada kesederhanaan. Ya, kalau prinsipnya ya. Kalau prinsipnya itu ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, kemudian aksesibel, akuntabel, berkeadilan gitu ya. Tuh, kemudian bagaimana kita ada etiket dalam pelayanan, bagaimana cara berbicara, bagaimana sikap perilaku, ekspresi wajah, kemudian cara bertanya, cara mendengarkan, kemudian penampilan, cara berpakaian, itu semua ada etiket, ada etikanya ya. Jadi etika dalam pelayanan itu juga ada. Jadi bagaimana cara berbicara kita, sikap perilaku kita, gitu ya. Terutama kalau seperti saat ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini kondisinya pandemi begini, ini banyak yang hampir semua di kesehatan ya. Kesehatan semua ya? Iya Bu. Oke, Ada di rumah sakit dan di puskesmas. Ya, oke. Jadi di pas ini kesehatan semua. Jadi kondisinya sekarang ini kemudian banyak orang yang mungkin tidak mau menggunakan atau tidak mengikuti prokes gitu ya, tidak pakai masker, misalnya datang ke puskesmas atau rumah sakit, kita kan harus selalu memberikan edukasi gitu ya, tolong digunakan masker gitu kan, itu ada bahasa gerak tubuh, sikap perilaku, bagaimana kita berbicara, itu kan harus meskipun orangnya pakai pensil gitu ya, tapi kita harus tetap senyum, harus ada itu etika bagaimana kita melayani gitu. Jadi ini terutama yang orang-orang kesehatan ini kan garda terdepan gitu ya, kemudian sangat berisiko terpapar dengan COVID ya sekarang ini ya. Jadi mungkin yang seperti
Pak Reza gitu ya, karena asisten apoteker dia beradanya urusannya dengan obat misalnya. Kemudian peranata lab, sanitarian, tapi semuanya sekarang kan ada di depan semua ya, saling membantu ya, saling membantu. Kemungkinan yang di depan atau bagaimana, saya tidak tahu bagaimana rumah sakit umum daerah Wakai, banyakkah pasien yang terpapar COVID di sana, Ibu? Siapa yang mau bercerita ini? Perawat nih, Ibu Jibrail. Ya, silakan. Kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, Bu, terus terang nanti sekitar bulan Juni ke Juli itu lumayan banyak yang terpapar, mungkin karena mulai longgarnya mobilitas, karena kebetulan di Wakai kan ada pelabuhan tempat transit. Kalau mau ke Gorontalo ada transit di Wakai baru ke Gorontalo. Jadi mungkin karena itu, jadi untuk pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Hanya saja kemarin kami harus membuka ruang isolasi darurat terkait penanganan pasien COVID karena informasi dari Rumah Sakit Ampana itu sementara full. Jadi dikatakan kalau yang di daerah pulau ke Rumah Sakit Wakai. Karena memang sejujurnya Rumah Sakit Wakai belum mempunyai ruang khusus isolasi pasien COVID, tetapi dengan keadaan yang ada, jadi harus dibuka sementara waktu untuk darurat ya, darurat. Ya, yang darurat untuk menangani pasien COVID seperti itu. Ada enggak? Tapi sudah ada yang masuk enggak di? Ada. Bahkan sebelum mulai Latsar ini ada sekitar 2 atau 3 yang menjadi korban yang meninggal karena ya? COVID. Iya. Tapi pasiennya ada berapa? Banyak pasiennya yang sakit, yang terpapar? Kalau yang terpapar tidak juga terlalu banyak. Biasa ada 2 atau 3 yang masuk. Iya, karena di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai kan kondisi pasiennya masih agak kurang, Ibu. Karena mungkin daerah pulau jadi pasien masih agak kurang. Lebih bagus ya, lebih bagus juga kalau banyak yang itu COVID-nya tidak ada, lebih bagus lagi kalau tidak ada yang penyakit COVID gitu ya. Itu harapannya. Jadi katanya yang daerah lain, karena sekarang fokusnya ke COVID, itu penyakit-penyakit yang lain, orang yang tadinya kan gampang ya, begitu batuk ke puskesmas, begitu ini akhirnya sekarang tidak. Orang takut datang berobat untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya biasanya, baru batuk sedikit ke puskesmas, gitu kan, baru beringus sedikit sudah langsung ke puskesmas. Sekarang kayaknya tidak, jadi orang memang semua fokusnya ke sana. Pertanyaan saya adalah, ada enggak tenaga medis gitu yang ada di rumah sakit yang terpapar? Ada ya. Iya, ada. Ya, itu dapatnya dari mana? Apakah karena dia berkeliaran kemana-mana atau dari pasien yang ada? Gitu? Kalau yang di Rumah Sakit Wakai, Ibu, sejauh ini hasil pemantauan itu mereka dapat karena kontak langsung dengan pasien. Karena kan kadang pasien ini ada yang tidak jujur dalam memberikan keterangan. Ya, karena kan sebelum dilakukan rapid test itu kan kita sudah menangani penanganan awal. Nah, jadi ketika kita penanganan awal itu tidak menggunakan APD lengkap sesuai dengan protokol COVID, nah ketika itu mungkin daya tahan tubuh seorang tenaga medis sedang lemah, jadi didapat dari situ. Oke. Ya. APD ini penting sekali. Jadi karena pemeriksaan biasa tidak pakai APD, ternyata dia pasien COVID. Itulah, itu lagi ya. Jadi memang butuh kesadaran kita semua bagaimana kita menjaga kesehatan dan sebagainya, taat dengan protokol kesehatan. Baik, jadi itu tentang pelayanan publik gitu ya. Jadi ya Pak Kausar itu tetap senyum harus ada, Pak Fahmi ya, Ibu Meti gitu ya, yang lain saya tidak lihat senyumnya nih karena pakai masker gitu. Ibu Nur Afni gitu, jangan kejam-kejam mukanya, jangan seperti saya gitu, makanya saya tidak jadi perawat gitu karena muka saya kejam gitu kan, jadi nanti
yang sudah mau sembuh jadi sakit ulang gitu kan. Itu makanya saya jadinya bidik suara saja supaya galak sama CPNS ini supaya lurus gitu ya, supaya disiplin, supaya menjadi pelayan yang baik itu mungkin butuh muka saya gitu. Kalau muka-muka yang jadi perawat ya muka-mukanya Bapak Ibu ini yang murah senyum, gestur tubuhnya selalu iya Pak, meskipun sudah jengkel sekali nih Bapak ini, Ibu ini kasih tahu dia bisa gitu, gemes, kadang tetap senyum, keluarnya bahasanya halus. Saya enggak bisa begitu Bu, makanya saya tidak di sekolah di perawat gitu ya. Saya orangnya begini aja, tek tek tek. Jadi kalau saya punya ibu kapan bilang Vivi itu jadi kalau rapat ditoki semua gitu ya, ditoki satu-satu gitu. Jadi begitu, saya orangnya straight gitu. Jadi kalau PNS harus begini, gitu ya. Disiplin, kemudian bagaimana Bapak Ibu harus tahu aturan tentang pekerjaan Bapak Ibu. Jadi misalnya perawat apa yang harus dilakukan, SOP-nya bagaimana itu harus tahu. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sesuai SOP, kemudian ada komplain dari yang dilayani, misalnya ini kan berhubungan dengan nyawa ini. Ya, jadi itu kehati-hatian itu harus, jadi ketika itu sesuai dengan SOP yang Bapak Ibu lakukan, maka itu Bapak Ibu nanti akan mendapat bantuan hukum gitu ya, ketika ada yang komplain gitu. Jadi ada bantuan hukum. Asal pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan SOP. Tapi kalau tidak, maka itu ditanggung sendiri, tidak akan dapat bantuan hukum dari pemerintah gitu ya. Jadi harus tahu betul nih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, bagaimana SOP-nya. Ini sangkutannya dengan nyawa nih. Yang bikin obat, kemudian yang lab ya, lab semua ini berhubungannya dengan nyawa manusia ini yang di kesehatan ini kan begitu ya. Nyawa manusia nyawanya Bapak Ibu sendiri juga gitu. Jadi tentang bagaimana memilah sampah-sampah medis dan non medis itu juga kan harus dipilah betul ya, yang mana yang non medis, yang medis harus bagaimana pengelolaannya kan ada berbeda gitu. Jadi itu kan berarti bagaimana itu melindungi diri sendiri juga gitu. Kemudian di samping itu juga melindungi orang lain. Jadi ini soal pelayanan. Bagaimana sikap tubuh, bagaimana kita mendengarkan keluhan orang. Apalagi orang kalau orang sakit dilihat yang perawatnya bagaimana Ibu, sakit apa, bagaimana apa keluhannya. Kalau dengan kita senyum-senyum gitu kan enggak jadi sakit gitu kan, enggak jadi sakit. Tadinya sebenarnya saya pusing-pusing, tapi lihat senyumnya Ibu ini jadi hilang pusingku gitu kan. Itu Pak Fahmi ya, Pak Fahmi berobat, kemudian yang ditemui Ibu Nurul Hikmah gitu. Jadi karena senyum ini akhirnya malah tertarik gitu, enggak jadi sakit. Sakitnya ternyata hatinya yang sakit gitu ya, ada sesuatu gitu. Pak Fahmi ya, jangan ada dusta di antara kita. Saya kira begitu ya. Jadi bahasa tubuh, gerak itu harus mengikuti sebagaimana kita sebagai pelayan publik. Jangan lupa itu ya. Jadi disitulah nanti kemudian bagaimana nilai-nilai bela negara Bapak Ibu muncul gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu menggunakan APD untuk apa? Ya untuk melindungi diri sendiri gitu kan. Dan melindungi juga orang lain. Gitu. Jadi itu tentang pelayanan publik. Kemudian tentang WOG gitu ya, WOG itu adalah konsep bagaimana kita melakukan kerjasama dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuannya apa nih? Pelayanan publik yang baik, pelayanan tentang COVID yang baik. Maka itu kerjasamanya adalah dengan puskesmas, rumah sakit mungkin dengan puskesmas, kemudian dengan pihak kepolisian, pihak aparat desa, itu ada kolaborasi yang mungkin nanti membuat satgas itu ya, ada mungkin satgasnya, satgas penanganan COVID itu ada. Jadi itu nanti karena penanganan COVID ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh tenaga kesehatan gitu kan, tapi dari masyarakat juga harus gitu kan menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kemudian bagaimana itu supaya tetap tertib. Jadi ada nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari pemerintah desa, aparat desa, dan mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat itu dikolaborasi semua itu dalam rangka untuk penanganan COVID. Itu WOG gitu ya. Jadi konsep-konsep WOG-nya itu situ. Kemudian mungkin kalau untuk pelayanan kesehatan masyarakat mungkin nanti ada juga kerjasama dari puskesmas atau rumah sakit, puskesmas biasanya ya itu dengan sekolah gitu, kemudian mungkin dengan ibu-ibu PKK itu dalam rangka apa? Bagaimana hidup sehat, kemudian bagaimana makanan-makanan yang bergizi untuk supaya menghindari stunting misalnya, ada edukasi kepada masyarakat setempat. Itu adalah kolaborasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kayak stunting ini kan
itu menjadi perhatian ya, karena di Indonesia itu termasuk tinggi angka stuntingnya. Itu katanya data yang dikatakan. Jadi itu mungkin cuma ada bagian gizi di sini ya, bagian gizi. Jadi ada edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana gizi yang sehat untuk anak-anak umur sekian dan sekian, makanan tambahan apa yang harus diberikan. Itu kan harus perlu kolaborasi misalnya dengan ibu-ibu. Saya tidak tahu lagi kelihatan, kalau dulu itu ada Dasawisma, ada PKK gitu ya. Kalau sekarang saya kurang paham ini kehidupan di desa ini. Maaf karena saya hidup di kota ya. Saya kurang paham lagi itu. Kalau saya dulu tahunya cuma Karang Taruna karena saya pernah muda saya ya. Bapak Ibu belum pernah tua tapi saya sudah pernah muda. Gitu. Menang saya adalah di situ. Jadi kalau dulu itu Karang Taruna. Jadi mungkin bisa dilibatkan Karang Taruna dalam hal bagaimana ini penanganan COVID, anak-anak muda harus bagaimana, itu perlu, itu kolaborasi itu, ya itulah namanya nanti BOG, konsep BOG-nya. Ya. Kalau mau yang besarnya berarti antara pemerintah gitu ya. Tapi ini adalah konsep di dalam lingkup yang kecil itu. Jadi bagaimana puskesmas bekerja sama dengan sekolah misalnya. Siapa yang perawat gigi tadi? Agnes ya. Agnes Pio ya. Jadi bagaimana misalnya Ibu Agnes bekerja sama dengan sekolah dalam rangka apa? Edukasi terhadap kebersihan mulut dan gigi untuk anak-anak sekolah. Misalnya itu berarti ada kolaborasi. Bagaimana cara gosok gigi yang benar? Kapan sih sebenarnya harus kita sikat gigi misalnya gitu ya. Jadi Ibu memberikan edukasi itu ada kerjasama dengan sekolah. Dengan apa lagi? Misalnya dengan posyandu ya, ada posyandu di situ dengan ibu-ibunya gitu ya. Mungkin ada kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil kah atau apa, ada itu ya, ada edukasi itu. Jadi itu ada kerjasama nanti mungkin dengan ibu-ibu PKK lagi atau ibu Dasawisma, itu pokoknya ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah, dengan siapa, itu namanya adalah BOG dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Kan biasanya juga ada pola hidup sehat, itu bagaimana lingkungan harus bersih, harus di rumah itu harus ada jamban dan sebagainya. Gitu ya. Jadi edukasi itu nanti perlu kerjasamanya. Jadi bukan hanya puskesmas, misalnya datang ke rumah-rumah itu dengan aparat desa misalnya bagaimana, atau kalau tidak tahu bahasa misalnya, tidak tahu bahasa setempat, tidak tahu bahasa Wakai, dengan orang yang paham dengan bahasa itu, dengan orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan sebagainya. Jadi contoh seperti kalau penyuluhan KB gitu ya, itu harus melibatkan misalnya tokoh masyarakat yang didengar di situ bahwa KB itu tidak bertentangan dengan agama kah atau apa-apa gitu ya. Jadi itu kolaborasi, koordinasi itu konsep dari BOG itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan atau pernyataan? Ada pertanyaan? Ya, saya. Kalau ya. Baik, Bapak Ibu bisa membuka LMS ya. Apa tugas pertama Bapak Ibu? Tugas ada kalau tidak salah tugas individu dan tugas kelompok. Iya, membuat mind map tentang manajemen ASN, pelayanan publik dan BOG. Ada tugas Itu kelompok. tugas individu. Tugas kelompoknya? Tidak ada ya? Ada Ibu, tugas kelompoknya untuk tanggal besok. Oh, enggak yang hari ini? Yang hari ini baru tugas individu, Bu. Tugas individu. Oh, individu. Oke. Berarti saya baik hati, tidak sombong, rajin menabung ya, sampai tugasnya cuma tugas individu. Ya, biasanya saya sih ini ya, tugasnya double gitu. Jadi saya individu dan kelompok gitu. Tapi kayaknya saya kok baik hati ya dengan orang-orang Tauna ini ya. Oke, oh ya betul. Jadi tugas pertama adalah membuat mind map manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government. Karena tugasnya cuma satu, tidak ada tugas kelompok, saya minta Bapak Ibu cermat ya memetakan. Jadi mind map ini berarti memetakan isi pikiran gitu ya, tentang manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government. Jangan terlalu singkat supaya ini sebenarnya merupakan Bapak Ibu waktunya untuk
belajar gitu ya, lebih memperdalami tentang bagaimana itu manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government. Jadi dibuatnya secara betul mappingnya itu betul-betul yang secara lengkap terinci gitu. Itu ya. Jadi itu yang tugas yang pertama. Oke, jadi gampang ternyata ya, hanya membuat mind map itu, tidak ada susahnya. Oke, jadi itu tentang soalnya saya tidak diberi akses ya untuk ini. Oke. Baik, silakan Ibu Agnes. Mau tanya Bu, ini tugas kan 3 materi itu dibuat 3 mind map atau dalam satu mind map itu sudah terisi 3-3-nya? 3 mind map. 3 mind map ya, 3 mind map. Jadi mind Iya. map untuk 3 mind map. ASN ya, supaya bisa terinci itu harus 3. Karena kalau dibikin satu nanti pusing, apa namanya, gambarnya ruwet sekali nanti kalau ini ya. Jadi, saya sendiri susah bacanya. Tapi kalau dibuat satu-satu, saya bisa membacanya. Saya pasti baca ya, tugas Bapak Ibu pasti saya baca. Jadi Ibu kalau itu di tulis tangan Bu atau dipakai aplikasi? Bebas pakai aplikasi, kan aplikasi mind map ada ya. Kalau memang Ibu punya itu bisa digunakan gitu ya. Hari gini mau tulis menulis. Tapi yang tidak punya aplikasinya boleh pakai tangan, tulisan tangan gitu ya. Selama tulisannya bagus. Bisa dibaca maksudnya, bagus sekali ya enggak, tapi yang penting bisa dibaca. Orang lain baca maksudnya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa baca tulisan sendiri, itu susah. Ada yang orang yang tidak tahu baca tulisannya sendiri. Saya pernah punya teman itu begitu. Hobi, ini tulisanmu apa ini bacanya? Pas dia baca ulang, saya lupa apa itu waktu itu. Wah, itu bagus sekali ya, tulisan sendiri dia tidak tahu apa bacanya. Jadi gitu. Jadi nanti saya minta mappingnya itu betul-betul terinci gitu ya, terinci, jangan tidak lengkap gitu. Oke, masih ada lagi? Ibu Agnes, selanjutnya masih ada tentang tugas. Gampang ya. Sudah Bu, terima kasih. kasih. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan tentang manajemen ASN, pelayanan publik dan BOG. Ada? Pak Al-Kautsar, silakan. Mohon izin Bu, mau bertanya tentang tugas tadi. Oh ya. Terakhir pengumpulannya jam 11 malam ya Bu? Ya. Jam 11:59. Oh, 11:59. 1 menit menjelang hari esok gitu ya. Jadi masih hari ini berarti. Itu makanya saya bilang saya baik hati, rajin menabung, tidak sombong gitu kan. Jadi kasih rentang waktunya sampai lama karena biasanya jaringan juga ya. Saya hari apa itu tidak bisa buka Kolabjar semua, ternyata WI semua tidak bisa. Jadi itu kalau bagi saya tidak apa-apa, tapi kalau bagi Bapak Ibu itu kan musibah karena ada jam-jam untuk batas waktu untuk pengumpulan. Kalau ada kejadian begitu, misalnya pas mau mengupload kemudian tidak bisa, langsung sampaikan ke panitia maupun ke Widya Iswara yang bersangkutan gitu. Jadi nanti pasti kita akan memberi kebijakan bahwa oke, tidak apa-apa ya, lambat kita tidak akan hitung lagi batas waktu, tapi begitu memang sudah terbuka ya langsung diupload gitu ya. Jadi begitu. Kemarin ada mungkin hang ya karena seluruh Indonesia ini menggunakan Kolabjar dari LAN, makanya kredit itu ya, kredit sehingga error gitu. Kemudian tidak bisa dibuka gitu. Jadi tugas-tugas yang ada batas waktu, waduh sudah semua WA saya rajin sekali bunyi, ternyata oh Ibu bagaimana saya punya mau masuk di Kolabjar mau upload tidak bisa. Jadi itu yang memang lelet tugasnya itu diuntungkan dengan itu. Mungkin banyak orang yang lelet kerja itu ya, jadi akhirnya hang itu Kolabjar itu. Tapi mudah-mudahan di orang-orang di angkatan 24 ini menyelesaikan tugas sesuai dengan tepat waktu gitu ya. Jangan menunda-nunda karena akan menumpuk nanti. Tugas Bapak Ibu itu betul-betul ketat. Hampir semua Widya Iswara memberikan tugas-tugas karena memang itu karena ada on off ya, ada ada semacam kita ketemunya hari ini dengan besok kah atau esok lusa? Saya lupa lagi jadwal ini ya. Saking tuanya umur ini sampai saya lupa. Besok masih ada Bu.
Nanti besok hari ada, Sabtu yang Oke, absen jadi itu soalnya. baru Senin ya. Oke. Jadi hari ini, kemudian besok hari Senin, 3 kali kita ketemu gitu. Ya, hari Senin yang agak lama. Oke. Tanggal 6. Saya ini banyak bentrok. Oke. Duh, Senin bentrok ya. hari Senin jam 10 sampai 12.15 istirahat. Kemudian lanjut lagi jam 1 sampai jam 2:30, 14.30. Oh, nanti disesuaikan kayaknya nanti jam ini ya, jam 4 sampai jam 6 kayaknya nanti ya. Yang jam keduanya ini. Saya ada di PKA, jadi nanti ada penyesuaian. Oke. Kacau saya ya, kacau saya. Otaknya yang begini, otaknya yang kayak rolling coaster gitu. Jadi setelah dari sini saya harus fokus lagi ke sini, habis itu balik lagi ke sini, di situ kau hancur ya. Jadi ketahanan. Jadi ada kita punya namanya, Bapak Ibu sudah mempelajari mungkin di agenda 1 gitu ya, bagaimana kita memiliki ketahanan gitu ya, ketabahan, tahan uji gitu ya. Jadi itu yang diperlukan oleh semua kita dalam menghadapi tekanan pekerjaan kah, atau dalam kehidupan kah, semua kita harus memiliki itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi agenda 3 ini yaitu peran kedudukan, kedudukan dan peran PNS itu adalah disitulah nanti Bapak Ibu muncul masalah-masalah ya, masalah-masalah yang akan Bapak Ibu membuat nanti menjadi rancangan aktualisasi ya, rancangan aktualisasi. Itu masalahnya dari 3 ini, dari manajemen ASN, dari pelayanan publik, dan dari bagaimana BOG. Itu masalah ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, itu nanti pasti harus dikaitkan dengan agenda 3. Apa kaitannya dengan agenda 3 yang mana ini? Gitu ya, yang manajemen ASN, BOG, atau pelayanan publik. Atau ketiganya, tapi ketika Bapak Ibu bisa merangkai, pintar merangkai, maka sebenarnya ini adalah terkait dengan 3 itu. Gitu ya. Jadi ketika kan nanti membuat rancangan aktualisasi itu berdasarkan masalah yang ada di tupoksi masing-masing. Jadi masalah itu diambil dari agenda 3. Kemudian penyebabnya itu bisa agenda 1, agenda 2, agenda 3. Bisa ke semuanya. Solusinya juga bisa agenda 1, 2, 3. Itu ya. Jadi solusinya bisa nanti dengan kolaborasi, kemudian bagaimana memanage ASN-nya sendiri, kemudian bagaimana perbaikan di pelayanan publik gitu ya. Jadi semua nanti muaranya adalah bagaimana pelayanan publik yang baik, yang profesional, yang bebas KKN gitu ya, gitu. Jadi itu masalah adalah dari manajemen ASN, kemudian penyebabnya bisa agenda 1, 2, 3. Kemudian solusinya bisa 1, 2, 3 juga, agenda 1, 2, 3. Bagaimana rasa bela negara, bagaimana dengan penerapan nilai dasar, atau bagaimana kita harus berkolaborasi atau ASN-nya harus diperbaiki gitu ya. Oke, Ibu Agnes lagi silakan. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya soal WOG Ibu. Kemarin kami membuat rancangan aktualisasi tapi hanya kayak abstrak begitu Bu. Di agenda 2 saya kan di rumah sakit Ibu. Untuk di rumah sakit itu pelayanannya itu hanya kayak di sekitar poli. Misalnya kita mau buat rancangan aktualisasi. Itu kerjasama itu kalau macam di puskesmas kita bisa kerjasama, bisa turun-turun lapangan. Kalau di rumah sakit kan tidak Ibu. Kira-kira maksudnya apa yang bisa kita lakukan dengan lingkupnya yang terbatas begitu Ibu. Maksudnya untuk menjalin kerjasamanya itu dengan takutnya nanti mengambil ranahnya orang gitu. Oke. Kalau kerjasama itu kan berarti tidak mengambil ranah orang. Ya, Ibu kerjasama dengan siapa untuk pelayanan Ibu menjadi lebih baik kan itu ya kalau kerjasama itu. Oke, bagaimana maksudnya? Mau kerjasama dengan puskesmas, di puskes itu belum ada petugasnya, kayak
mau dokter gigi ataupun perawat giginya nggak ada Ibu. Kita mau harusnya kita kan kerja sama, apalagi untuk pengambilan data, gitu Ibu. Kira-kira saya harus bagaimana misalnya mau buat rancangan? Masalahnya apa? Membuat rancangan kan dari masalah. Biasanya adalah masalah. Masalahnya apa? Gitu kan? Kembalinya adalah ke masalah. Masalahnya apa? Misalnya masalahnya soal pengetahuan. Pengetahuan siapa? Pengetahuan apa? Misalnya pengetahuan masyarakat sekitar. Kita orang ingin masyarakat sekitar punya pengetahuan supaya ada keinginan, timbul keinginan untuk melakukan perubahan, begitu Ibu. Ya, perubahan apa itu? Tapi Ibu langsung ini saja, langsung ke kerjaan Ibu saja. Jadi masalahnya apa? Masalahnya? Misalnya pengetahuan masyarakat tentang mungkin kesehatan gigi dan mulutnya Ibu, karena banyak pasien yang sakit tapi tidak mau berobat, pertama karena tidak tahu harus kemana, mau ke puskesmas tidak ada itu, mau ke rumah sakit tidak ada petugasnya di puskesmas, sedangkan di puskesmas itu harus dirujuk, buat rujukan dulu baru ke rumah sakit. Itu kan sebuah masalah Ibu. Gitu Bu. Jadi yang apa namanya masalahnya adalah masalahnya misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa kesehatan gigi dan mulut atau tentang apa gitu ya. Yang menurut Ibu, jadi memang Ibu kurang, misalnya belum adanya tenaga kesehatan, itu penyebabnya ya, belum adanya tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian tidak adanya apa gitu, jadi belum ada kerjasama. Jadi apakah tidak ada rujukan misalnya dari belum pernah ada rujukan dari puskesmas yang tidak dokter gigi dan perawat gigi itu untuk ke rumah sakit. Jadi kalau memang belum ada berarti Ibu harus membuat semacam apa ya suatu kerjasama gitu ya. Dari itu tentu saja hubungannya adalah dengan nanti dengan tidak bisa Ibu langsung ke ini kan, nanti pimpinan gitu ya. Dalam hal ini kepala rumah sakit misalnya memberitahukan ada informasi-informasi kepada masyarakat itu bahwa kalau sakit gigi itu datangnya tetap ke puskesmas, kemudian nanti dapat rujukan, kan harusnya rujukan nih kalau sudah rumah sakit kan harusnya dapat rujukan dulu dari puskesmas gitu. Oke, jadi mungkin nanti Ibu ada mungkin edukasi kepada masyarakat, penyampaian itu ada kerjasama nanti bagaimana surat perintah mungkin dari kepala rumah sakit kepada Ibu untuk datang ke puskesmas atau layanan kesehatan masyarakat yang lain yang Ibu anggap itu belum ada apa namanya dokter gigi dan perawat giginya untuk itu ya untuk jadi kalau yang di dalam sendiri Bu, di dalam rumah sakit sendiri tidak ada masalahnya? Nggak ada Bu, cuma itu untuk kasihan masyarakatnya misalnya sudah ke rumah sakit mau kita suruh lagi buat minta rujukan. Mana dia? Kayaknya terlempar ya. Ya. Mungkin jaringannya Ibu. Jaringannya mungkin kurang bagus. Oke, masih dengan Ibu Agnes. Yang lain tidak ada masalah? Coba contoh masalah yang Bapak Ibu ada di tupoksi misalnya. Nah, ini Bu Agnes sudah menghampiri kita lagi. Kasih contoh ya masalah yang ada ini, kemudian nanti dikaitkan dengan agenda 3. Contoh ya, contoh masalah, masing-masing memikirkan itu. Oke, bagaimana Ibu Agnes? Iya, maaf Bu, jaringan. Jaringan ya. Ibu sudah pakai HP nih padahal ya? Iya Bu. Karena mati lampu atau memang jaringannya? Memang jaringan lagi tidak stabil Bu. Ya, itu di mana ini? Di mana ini? Di Ampana atau di Wakai ini? Wakai ada jaringan? Atau di Palu? Atau di Luwuk? Di Luwuk Bu. Oh, di Luwuk ya. Oke. Jaringan. Oke, ada satu pertanyaan saya. Untuk Ampana ini yang tinggal di Ampana. Parah enggak itu situasi di Ampana pasca gempa itu? Parah tidak? Apakah betul yang di gambar-gambar yang di sosial media itu separah itu Ampana gempa dengan banjir ya, kemarin banjir ya?
Iya, banjir. Banjir, Ibu. Banjir ya? Seakan-akan Iya. ada memang wilayah-wilayah tertentu yang ini dan ada memang yang banjir. Banjir. Terus gempa itu ada yang runtuh bangunannya. Tapi kemarin di Dondo itu banjirnya luar biasa itu banjir. Iya. Iya, Ibu, kebetulan saya di Dondo, Ibu. Rumah saya itu seperti kuala di sampingnya, jadi tidak bisa kemana-mana. Tapi jaringan ini masih bagus, jaringan internet. Waktu gempa itu saya ke Sansarino, Ibu, jadi jaringannya kurang stabil kalau di Sansarino. Sansarino itu kan ke arah yang mau ke Palu ya? Oh, ke gunung. Atas, iya. Oh, ke atas. Sansarino ke atas ya? Iya, ke atas ya. Kalau dari Palu ke kanan kalau nggak salah. Iya. Ya. Oh, jadi orang semua lari ke gunung waktu gempa. Itu iya. memang parah, banyak gedung runtuh atau gimana? Iya, ada rumah yang rubuh. Salah satunya ini Pustu Wonerato, Ibu. Dinding sebelahnya itu belakang rubuh. Kemudian kalau yang itu bangunan terbakar memang ada? Terbakar. Saya dengar berita ada, cuman belum pergi ke sana. Itu yang di mana katanya di berita itu? Yang di pinggir pantai kah atau di mana? Pinggir pantai. Pinggir pantai itu kafe-kafe itu ya? Oh iya. Iya. Oke, barangkali di situ ada tempat maksiat ya, sehingga ya. barangkali ini kan karena semua kita tidak tahu itu. Oke, baik. Berarti mungkin yang di sosmed itu betul ya, bahwa memang separah itu bangunannya. Jangan sampai kan itu menjadi di blow up gitu ya, ternyata memang tidak kenyataannya begitu, tapi karena mau minta sumbangan jadi dibikin sedemikian rupa. Mudah-mudahan memang begitu adanya, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan itu memang betul tepat sasaran gitu ya. Jadi itu masuk di ini. Oke, ini di luar dari, tapi ini termasuk peran kedudukan kita sebagai ASN ya, sebagai PNS. Bagaimana kita melihat itu semua gitu, jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jadi kita harus menyampaikan berita itu yang benar sesuai data dan fakta yang ada. Jangan, kalau tidak ada data dan fakta maka itu adalah hoax. Oke, mana Ibu An tadi? Oh, terlempar lagi ya, Ibu Agnes. Oke, silakan. Satu orang menyampaikan apa masalah di tusinya atau di instansinya, kemudian kaitkan itu dengan agenda 3 ini. Silakan, siapa yang mau menjadi Oke, Ibu Jibril. Ya, baik, terima kasih. Saya mencoba memberikan contoh, mengangkat sebuah masalah, kemudian dikaitkan dengan materi pada agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Ya, di sini saya mengangkat tentang belum optimalnya pelaksanaan triase. Ya, perlu kita tahu bahwa pelaksanaan triase itu, Ibu, adalah penanganan awal pada pasien yang masuk di instalasi gawat darurat. Kebetulan saya sebagai perawat di IGD RSUD Wakai. Ya, jadi itu masalah yang saya angkat karena belum optimalnya. Ya, jadi masalah ini adalah bagaimana mengelompokkan pasien yang mana terdahulu, yang mana sedang, dan mana yang belum terlalu membutuhkan pertolongan. Karena kita tahu di IGD ada begitu banyak persoalan pasien, tetapi kadang ketika pengelompokan ini tidak optimal, maka bisa jadi pasien yang seharusnya ditangani terlebih dahulu bisa jadi ke belakang oleh karena belum optimalnya pelaksanaan triase ini. Kemudian apabila dikaitkan dengan materi agenda 3 tentu dari manajemen ASN. Ya, kita sebagai ASN tentu kita tahu bagaimana kita harus bekerja secara profesional sesuai dengan SOP seperti yang Ibu ungkapkan tadi. Ya, kalau kita tahu SOP-nya seperti ini, berarti kita harus mendahulukan yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Misalnya antara pasien sesak atau pasien yang hanya pusing-pusing biasa.
Ya, yang tentu pusing-pusing datang duluan ya. Meskipun yang ya, pusing-pusing datang duluan. ya, tentu yang lebih membahayakan untuk pasien tentu yang sesak nafas. Tetapi yang pusing-pusing ini katakanlah dari keluarganya Pak Camat, ya. Kemudian yang sesak hanya masyarakat biasa, ya. Kalau kita tidak bekerja secara profesional, tentu bisa saja yang kita dahulukan adalah keluarga Pak Camat ini, ya. Padahal sementara yang sesak harus lebih membutuhkan pertolongan. Nah, itu dikaitkan juga dengan pelayanan publik. Bagaimana kita bisa melayani publik secara baik, secara sopan, secara santun. Tentu harus dengan tidak boleh marah-marah, harus mendahulukan yang betul-betul didahulukan, kemudian harus memberikan pengertian kepada keluarga yang mohon maaf Pak, jadi pasien yang harus didahulukan ini ya seperti ini karena sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan kalau tidak cepat diatasi itu akan membahayakan bagi pasien tersebut. Saya kira kalau bagaimana sikap kita dalam memberikan pelayanan publik dengan baik, tentu orang atau pasien yang kita beri edukasi, saya kira itu akan bisa menerima dengan baik. Kemudian hubungannya dengan POG, tentu dalam mengoptimalkan pelaksanaan ini kita harus mengadakan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, misalnya teman-teman sejawat. Mungkin dalam pelaksanaan ini karena kita tidak bisa melakukan secara sendiri untuk mengoptimalkan pelaksanaan tersebut. Kita juga mungkin membutuhkan bantuan dari security untuk membantu mengamankan, untuk membantu memberikan pemahaman atau membantu menertibkan untuk penanganan pada awal pasien tersebut. Ya, demikian Ibu kalau dari saya. Terima kasih. Baik, belum optimalnya pelaksanaan triase di IGD ini ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Jadi ini pasti berhubungan sekali dengan bagaimana pelayanan publik gitu kan. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan dengan benar, ini bagaimana pengelompokan ini ya triase ini, maka itu akan menimbulkan kekacauan. Jadi pelayanan menjadi buruk ya, masyarakat menjadi buruk karena dianggap bahwa apa namanya itu tadi ya pengabaian terhadap pasien. Dan ini tentu saja bukan hanya kerja yang gampang gitu triase ini karena pemahaman kepada orang itu yang mungkin dia pikir antri yang penting saya datang duluan berarti saya harus layani duluan kan ngotot-ngototnya di situ ya itu berarti nanti oh bagaimana nanti berhubungan dengan perawat atau yang bertugas di situ bagaimana menghadapi pasien bagaimana menjelaskan itu apa itu pengelompokan itu gitu ya jadi itu memang harus sejelas-jelasnya. Jadi itu butuh memang kesabaran orang untuk mengatakan atau menyampaikan kepada keluarga pasien. Biasanya keluarganya sih yang ngamuk ya, pasiennya sih diam saja gitu. Dia memang tidak berdaya gitu, tapi keluarganya yang biasanya marah. Jadi itu pekerjaan yang tidak gampang itu ya triase ini karena pengelompokannya adalah bukan yang datang duluan, tapi apa yang utama adalah yang bagaimana dia memang kalau tidak segera gitu hitungannya mungkin ada menit, ada jam gitu ya. Kalau yang ini boleh 2 jam menunggu enggak apa-apa, tapi ini kalau sampai terlambat saja 1 menit atau misal terlambat 5 menit ditangani selesai ya, wassalam gitu kan. Jadi itu memang harus ada, jadi itu penjelasan-penjelasan itu memang harus harus ada security juga yang mendampingi ya. Kalau orangnya pakai pensil semua kan gawat gitu ya. Kita ini tapi makanya dengan gestur tubuh, dengan wajah yang apa namanya, dengan doa yang kuat gitu ya supaya tidak ada terjadi apa-apa itu memang luar biasa. Jadi ini triase ini saya pernah punya bimbingan gitu ya. Jadi dia triase itu ternyata saya pikir untuk apa itu? Untuk apa? Kan yang penting kita antri yang duluan ya duluan. Oh ternyata bukan begitu. Untuk dalam hal kesehatan itu beda karena ada tingkat kegawatan itu ya. Ada yang penyakit yang membutuhkan penanganan segera, kalau tidak segera selesai wassalam gitu ya. Tapi ada juga yang masih memang kelihatannya setengah mati tapi masih bisa ada jam gitu ya dia bisa menahan itu sampai jam. Tapi ada juga yang cuma sakit biasa saja gitu ya, itu boleh nanti meskipun nomor absennya duluan, nomor antriannya nomor 1 gitu ya, boleh nanti yang ke-10 karena ini yang di depan ini yang datangnya belakangan tapi dia cepat atau memang betul-betul gawat darurat seperti misalnya
kecelakaan gitu yang sudah berdarah-darah, itu kan yang lain bisa lewat, dia masuk duluan gitu kan, yang lain minggir dia masuk duluan. Itu ya, jadi ini bukan pekerjaan gampang, itu melibatkan berbagai emosi dan pengetahuan serta keterampilan dalam menyampaikan ini kepada pasien, keluarga pasien terutama, bukan pasiennya, keluarga pasien. Karena di IGD itu biasanya keluarga pasien yang banyak, yang emosi, pasiennya sendiri tidak punya emosi karena sudah ada yang megap-megap setengah mati, tapi ada juga yang santai-santai. Oke. Terima kasih. Jadi ada hubungannya tentang dengan pelayanan publik dan bagaimana peran kita sebagai ASN, sebagai PNS, bagaimana kita berkinerja di situ supaya itu bisa berhasil, itu kreasi itu. Oke, terima kasih Ibu Jibril. Ada lagi? Ada? Pak Fahmi Reza, ini kan di apotek gitu ya, di asisten apoteker. Kira-kira masalah apa Pak yang bisa yang Bapak angkat supaya ini ya kita lihat kaitannya dengan agenda 3. Kalau kasus, mohon izin Ibu. Kalau rancangan aktualisasi yang saya mau angkat Ibu tentang pengendalian dengan kontrol expired date perbekaan farmasi. Itu hubungannya dengan apa? Kalau dengan agenda 3? Manajemen. Kemudian dengan tidak ada semua, tidak cuma hanya manajemen ASN? Pelayanan publik juga, WOG juga. WOG juga. Ya, karena kalau untuk pelayanan publik, kalau tidak terkontrol dengan baik, perbekalan farmasinya bisa akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi mutu pelayanan. Oke. Ya. Kemudian WOG-nya? WOG-nya untuk stok opname perbekalan farmasinya tiap bulan harus bekerja sama. Kerjasama dengan sesama staf farmasi di instalasi farmasi. Instalasi farmasi berarti ya cuma antar teman. Ya, tidak ada lagi yang lain? Siapa sih bagian pengadaan? Siapa bagian apa gitu? Tidak ada. Ya pengadaan. Kemudian? Pengadaannya ya tetap kepala. Pengadaan itu di rumah sakit atau di dinas? Rumah sakit Ibu. Rumah sakit ya, oke. Berarti harus ada kerjasama juga dengan pengadaan, pasti ya. Kemudian di dalam instalasi sendiri, kemudian apa lagi? Di pelayanan tidak? Ada enggak kerjasama dong? Obat-obat apa yang dibutuhkan, misalnya penyakit-penyakit yang trennya semakin banyak itu. Ada enggak? Ada Ibu, dengan dokter juga untuk pelayanan informasi obatnya. Oke, berarti ada di situ ya. Bagaimana Bapak tentang apa tadi? Masalahnya adalah tentang pengendalian expired date. Oh, pengendalian. Expired. Berarti kan harus menyampaikan bahwa obat-obat yang stoknya banyak ternyata tidak dipakai itu ya, expire sudah banyak itu bagaimana itu? Berarti nanti ada kajian, berarti penyakit itu mungkin kurang atau obatnya yang bagaimana pasti ada ya. Jadi supaya expire itu berarti nanti ada penempatannya supaya expire itu kelihatan bahwa bagaimana tata penempatannya gitu ya. Atau apa, saya tidak tahu lah. Ya, jadi yang jelas tentang expire ini tentu berhubungannya adalah dengan pelayanan publik. Kalau sampai ternyata obat yang ada masih stoknya banyak, ternyata expire semua, berarti akan menghambat pelayanan, ya kan? Ya, iya Pak Reza. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Reza. Silakan itu dilanjutkan. Jadi nanti jelas ketika membuat rancangan itu ada namanya itu ya, kaitannya dengan agenda 3. Begitu. Oke, masih ada lagi? Oh. Ternyata kita waktunya sudah. Saya cium-cium baunya ruangan itu sepertinya sudah di Sibalaya ini.